Ahok. Luar biasa kalau Ahok datang ke tempat ini ya. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Sungguh satu kebahagiaan ya. Dan saya bersyukur juga untuk Pak Gideon dan semua para pelayan Tuhan. Saya melihat pertemuan yang luar biasa. Kalau mungkin ya Pak Gideon masih di sport center, belum buka cabang, mungkin Pak Nanti Handa masih jadi jemaat. Saya melihat banyak yang sudah jadi pelayan Tuhan. Dan saya percaya ini satu hal yang luar biasa. Ya satu privilege dari Tuhan. Nah, apa sih karena sebentar juga akan ada pembacaan SKTL. Ya saya percepat saja selaku ini semua tiba-tiba semuanya. Tiba-tiba ya. Kita langsung baca aja di dalam Matius 26. Matius 26 saudaraku. Matius 26. Kok bisa salah? Oh, masyaallah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Matius 26 saudaraku, ayat 38 dan sampai 43 saya bacakan buat kita semua. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka yang maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biar calon ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang Kau kehendaki, mereka seperti yang Kau kehendaki. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika calon ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Ia kembali pulang, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudara pun dikasih Yesus, kita melihat bagaimana Yesus akan mati di atas kayu salib. Yesus tahu betul bagaimana Dia matinya secara, saudaraku, ya secara tidak mengenakan. Secara, saudaraku, matinya itu sangat menderita. Tetapi apa yang dilakukan? Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kita melihat bagaimana waktu Yesus mati, saudaraku, Dia dimahkotai duri. Dan durinya itu di Israel itu 7 cm, saya pernah lihat. Ya, 7 cm itu sangat panjang. Dan ini dilingkari di dalam kepalanya. Tidak hanya saudaraku dia istilahnya ditaruh saja, tetapi itu dipukul. Dan apa yang terjadi? Darah tercurah. Tidak cukup hanya dimahkotai duri, dicambuk, dan cambuknya itu besi, ada durinya, dan waktu dicambuk nancap. Bukan cambuk seperti biasa, dia kembali lagi. Tapi waktu dicambuk, saudaraku, ini langsung nancap dan ditarik. Apa yang terjadi? Darahnya dicurahkan, saudaraku. Tidak cukup hanya dia mati seperti itu, saudaraku, tapi dia pikul kayu salib.
dia masuk berjalan menuju Golgota. Saudara, enak sekarang kalau di Israel itu, ya, Bukit Golgotanya sudah jalannya bagus, mulus, kita berjalan tidak apa-apa, walaupun kita mungkin telanjang kaki. Tetapi pada saat itu, di dalam perjalanan itu ada batu-batu yang tajam, sehingga pada saat Yesus berjalan, saudaraku, maka dia katakan dia berdarah-darah, kaki dia tidak pakai sepatu, tidak pakai alas. Wow, apakah cukup? Tidak, dia dipaku tangannya, kemudian kakinya, saudaraku, dan ditusuk lambungnya, baru dia kehabisan darah dan dia mati. Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya apa? Yesus, dia mau mati seperti itu bukan hal yang mudah. Kalau kita melihat dan kita baca, dia merasakan sedih hatinya dan mau mati rasanya. Sebagai manusia, saudaraku, dia sangat menderita. Kesal manusia mungkin dia gak mau. Dia sempat menawar pada Bapa, sekiranya tahun ini. Artinya apa? Dia melihat kematian yang sangat sadis, yang tidak manusiawi, kematian yang bukan biasa-biasa, kematian yang sangat dahsyat. Dan itu dirasakan, bahkan ayat yang lain, keringatnya seperti titik-titik darah. Para dokter melihat bahwa ada pembuluh darah yang pecah. Karena saking ketakutan dan saking menderita, dibayangkan dia harus mati dari sakit. Apa yang dilakukan? Alkitab mencatat dia berdoa kepada Bapaknya. Bahkan sampai 3 kali dia berdoa, saudaraku. Bayangkan dia melihat kematian yang sangat menderita. Bagaimana caranya supaya dia bisa naik ke atas sekali? Dengan doa. Wow, artinya betapa pentingnya doa. Kalau Tuhan Yesus dia berdoa, saya percaya dia akan menyerah, maka saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Dosamu tidak akan diampuni, kita akan binasa. Oleh sebab itu betapa sangat pentingnya doa. Banyak orang Kristen ini suka berdoa, bahkan malas berdoa. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau tidak berdoa? Saya produk dari pendoa siapa? Saya berdoa bertahun-tahun sama Tuhan, dan puji Tuhan semakin dekat dengan doa itu, saudaraku, komunikasi kita dengan Allah secara pribadi. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita melekat dengan Dia. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Yesus selalu berdoa. Memilih murid aja dia berdoa pagi-pagi ke bukit. Dia berdoa, Tuhan siapa aja di Bapa yang dipilih. Kemudian dia turun, dia memilih 12 rasul. Ayo hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Tapi jelas kita Indonesia butuh doa, saudara. Untuk pemilu 2024 harus banyak berdoa. Saudaraku, sangat penting sekali. Bahkan yang luar biasa, saat dia berdoa, dia lihat muridnya tidur. Saudara bayangkan dalam keadaan kritis, dalam keadaan saudaraku yang mencengangkan, dia minta murid-muridnya berdoa, Petrus, Yohanes, Yakobus, malah dia tidur. Kalau saudara dalam keadaan kritis tidak dukung doa, yang doa itu tidur, gimana perasaan kita? Tapi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan rindu kita banyak berdoa kepada Dia. Saya percaya dengan doa segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami banyak mengalami mujizat-mujizat melalui doa. Bukan saya sering sampaikan waktu kami doa ke rumah sakit, siapa saya? Dari waktu kita berdoa tumpahkan tangan, orang yang sakit kanker stadium 4 sembuh. Saya pun kaget. Wow, banyak orang-orang di rumah sakit waktu kami doakan itu banyak yang sembuh. Kenapa? Karena doa begitu penting. Dan doa, hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini, saat ini, ayo kita perbanyak doa kita. Jangan malas. Kalau saya bisa sampai umur hampir 66 tahun, saya percaya karena saya banyak berdoa. Ada kekuatan yang baru. Bayangkan usia seperti ini, saya bisa ke Kinabalu, bisa naik ke gunung, bisa kemana-mana. Kenapa? Waktu kita berdoa, ada kuasa yang beda. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya bersyukur saya pulang dari Kinabalu. Ya, doakan kita akan buka beberapa gereja di Kinabalu, itu Malaysia Timur, itu Kalimantan paling utara.
Ya, ada beberapa kota, kurang lebih ada 5-10 kota. Doakan. September saya akan berangkat lagi. Saya percaya akan ada banyak gereja dibuka di sana. Ternyata Tuhan sedang berkenan kepada Kalimantan. Cabang-cabang kita banyak di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat ada 24-25 gereja, Kalimantan Timur 5 setelahku, Kalimantan Tengah besok doakan saya ke Palangkaraya, Senin sampai Jumat. Saya mau ke satu tempat di perkebunan sangat dalam. Nah di situ kita akan buka gereja. Ya, ada satu tempat lagi namanya Aeropas. Itu jalannya hancur, tapi kita akan buka juga di sana. Doakan terus. Kenapa? Karena banyak doa. Bukan kekuatan saya untuk datang ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan ke pedalaman-pedalaman, tapi kekuatan Tuhan karena doa itu selaku. Ya, doakan dukung terus kami untuk supaya kita bisa sampai 100 gereja. Ya, doakan. Kami akan terus berjalan bekerja sama dengan Tuhan karena doa-doa saudara. Dan saya yakin setelah Kinabalu kita ke Sarawak selaku, kita ke Kuala Lumpur dan izin-izinnya sudah ada. Bagi Pastor Yohana yang ada tempat di sana selaku. Ya, doakan terus karena saya percaya inilah rencana Tuhan terperinci membuka gereja-gereja baru supaya banyak orang datang memuji menyembah Tuhan, banyak datang diselamatkan dan terima Tuhan Yesus. Dan saya percaya melalui doa-doa kita maka penginjilan yang efektif itu membuka gereja. Dan waktu kita buka gereja, percaya di sana Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang belum bertobat dan mereka bisa memuji, menyembah Tuhan dan mereka diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Intinya ayo kita banyak berdoa. Pak Gideon kalau mau berdoa pakai sekretariat. Ya, itu terbuka sekretariat, buka dari Maxwell. Kami mau berdoa, nanti konfirmasi doa di sekretariat kosong itu. Bapak mau doa 24 jam silakan. Yang di sekretariat supaya semua kita benar jadi berdoa. Dan saya bersyukur melalui doa-doa itu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya selalu. Ingat yang Gico saya sering sampaikan, dia bisa 1 juta karena doa. Waktu ditanya apa rahasianya Pastor Yogico almarhum selaku, apa rahasianya kau ini Yo Hidup Full Gospel bisa sampai 1 juta jiwa? Dia cuma 3 jawabannya. Yang pertama dia bilang doa. Yang kedua doa. Yang ketiga doa. Gak ada kata lain. Selaku Andi Boy dengan gereja 3 kali kilometer ini paling banyak jemaat. Saya lihat pondasinya doa. Bahkan Lita Gunawan waktu share di FB saya melihat habis ibadah mereka tidak mau pulang, tetap mereka berdoa selaku. Atmosfer berubah dari sebuah hutan suatu menjadi satu kota, dirubah atmosfer sama Tuhan karena banyak orang yang berdoa. Dan saya percaya pagi hari ini kau sedang mau bertumbuh, ya terus banyak berdoa, bukan hanya satu kebaktian. Pak Gideon saya percaya ini bisa beberapa kebaktian di tempat ini. Tempat sudah Tuhan siapkan. Dan saya percaya giliran saudara sekarang yang banyak berdoa supaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini ada sahabat saya, ketua Perwil 1 Pak. Namanya sama, Yohanes depannya, tapi belakangnya beda. Ini yang Sanwa, itu yang Siombi. Tapi sama murid Kristus ya Pak. Dan luar biasa beliau ini. Dan sebentar kita akan mendengar apa yang dipaparkan oleh beliau. Dan sekalian beliau akan memberikan SKTL, Surat Keterangan Tanda Lapor. Artinya ini sebentar lagi akan ditabiskan oleh beliau setelahku. Nggak usah takut, kalau ditabiskan ini resmi ya. Tercatat bukan hanya di buku kehidupan, tapi juga tercatat di buku BPD. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, terus nyatakan bagi umat-Mu supaya mereka suka berdoa. Karena di dalam doa, apa yang mereka rindukan itu terjadi. Untuk mereka mengalami badai topan, waktu mereka berdoa, artinya mereka bersama-sama Engkau sepakat, maka badai itu akan Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapak.
Haleluya. Semua bersuka cita, haleluya. Ya, saya senang ketemu dengan Bapak Ibu. Selama ini dibuka baru ini ya, saya ada kemarin ya. Yang kenal cuma Pak Yohanes, Pak Beliau. Yang lain-lain tadi yang jemput saya, Pak Yohanes ya. Yang tidak kenal saya apalagi saya. Kok sama Ya, nah Bapak Ibu, saya senang dengan terbukanya gereja di sini. Karena dengan visi kita adalah membuka gereja sebanyak-banyaknya, dan itu sedang Tuhan kerjakan melalui gembala Bapak Ibu Saudara, gembala pembina, yaitu Pak Yohanes Anwar. Sudah banyak ya Pak ya yang dibuka ya. Tapi tadi kuncinya doa ya. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu istri saya ikut doa keliling sampai ke Sabang. Jadi doa keliling, waktu doa keliling di satu tempat, Tuhan bilang sama dia supaya dia bangun menara doa. Lah dia bilang, di mana saya nggak ngerti bagaimana cara bikin menara doa. Di mana? Karena dia bilang hari-hari ini butuh doa. Di Babelan itu hampir tiap hari ada begal. Hari-hari ini butuh doa. Hari-hari ini sedang terjadi penuaian besar-besar, tapi harus mulai dengan doa. Ya, saya pikir gereja di Medan Satria sudah banyak, tapi ditinjau dari jumlah jiwa yang ada di Medan Satria masih lebih banyak jiwa daripada gerejanya. Jadi kita masih punya kemungkinan kalau hotel Maspan ini lantai 8 ini semua jadi GBI yang digembalakan oleh Pak Gideon, itu masih kurang untuk menampung jiwa-jiwa yang ada. Berikan tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, istri saya bilang, di mana? Bagaimana caranya? Nah kebetulan dengan anugerah Tuhan saya ada bangun rumah di perumahan Harapan Elok 3 lantai. Dan di lantai 3 itu saya siapkan studio. Lalu Tuhan bilang, jadikan jadi menara doa. Nah jadi di Harapan Elok akan ada 1 menara doa. Amin. Bapak Ibu juga kalau mau datang yang dekat-dekat situ doa, itu dibuka 24 jam sehari untuk semua orang. Siapa saja kami buka itu. Tapi mungkin nanti bulan pertengahan Agustus lah kita mulai resmikan. Ya, jadi oleh karena itu kita butuh doa Bapak Ibu Saudara. Doa. Ya, jangan harapkan jemaat orang lain datang kemari. Dan kita tidak butuhkan itu. Jemaat orang lain datang kemari, bikin pusing gembalamu. Karena nggak laku dia di gereja sana maka dia datang kemari. Karena dia nggak bisa menyatakan kemauannya di gereja sana maka dia datang kemari. Jadi di sini juga ada aturan main tuh Pak, atau bebas, celana pendek, kan nggak bebas kan? Jadi kita nggak butuh. Saya nggak begitu senang dari gereja-gereja lain, kecuali gerejanya di UTM, gereja di Tanjung Priok. Kalau gereja-gereja di sekitar sini datang ke saya tanya, saya telepon gembalanya, Pak ini ada jemaat datang kemari. Karena saya pikir bagi saya masih banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Banyak loh jiwa-jiwa. Jangan bikin susah karena kedatangan dari gereja sebelah datang kemari. Jangan bikin susah gereja ini sehingga dia yang diurusi masalah. Harusnya kita mengurusi bagaimana jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Jiwa-jiwa supaya banyak bertobat. Ya. Jadi ini periode saya sudah mau selesai. Mungkin banyak pendeta-pendeta yang senang saya turun. Karena memang saya salah satunya pendeta yang selama periode saya 2 bendera GBI yang saya turunkan, termasuk GBI di sini turun ya Pak ya, spanduk, maksudnya spanduk saya turunkan satu lagi ada di dekat saya turunkan juga. Nah Bapak Ibu, untuk itu saya minta maaf, bukan berarti saya menghambat, tapi memang ada aturan main di gereja kita sebelum ditabiskan menjadi gereja resmi, maka spanduk nggak boleh naik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong saya dimaafkan ini. Oke jam kali nih Pak Pendeta ini turunin spanduk. Tuhan Yesus saja nggak turunin, kok ini turunin gitu ya. Nah sebenarnya Tuhan Yesus yang turunin, dia pakai saya. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus datang turun sendiri kan dari sana, baru dia turun. Turunin dulu ya, nggak mungkin gitu. Dia bilang udah turunin. Karena kita harus tunduk kepada aturan main GP. Jadi
Saya senang Pak Gideon. Saya luar biasa di Pak Yohanes ini tidak menahan orang supaya banyak di gerejanya di apa tuh? Di ekor ya. Justru usirin orang dari sini. Keluar. Jangan lama-lama di sini. Artinya usir supaya buka gereja. Ya, saya senang dengan beliau. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Oleh karena itu, dengan berbagai macam pergumulan yang panjang, karena memang di sini ada 2 gereja, jadi pergumulannya panjang, dan ini pun sangat lama untuk saya perjuangkan Bapak Ibu. Dan akhirnya harus saya telepon dan 2 hari yang lalu, pokoknya harus jadi. Nah, akhirnya mereka buat, lalu saya bilang sama Yohanes, saya datang ke situ untuk bacakan saja. Ya, tadinya saya dengan Pak Kirsom, tapi Pak Kirsom katanya ada pelayan di luar, dan ini sudah keluar wakil saudara. Saya yakin ini bukan karena sebuah aturan main yang ada, tapi saya yakin ini karena doa Bapak Ibu Saudara, surat ini bisa keluar Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap dengan adanya surat ini Bapak Ibu akan semakin maju, semakin kuat. Sebenarnya ini sudah menjadi sesuatu yang resmi. Hanya ini diberikan nih selama beberapa bulan ke depan untuk melihat kita supaya jangan ada pelanggaran, ada masalah. Selama tidak ada pelanggaran, sebenarnya ini sudah resmi aja sebenarnya. Tapi kecuali kalau pelanggaran ini ditinjau Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu semuanya bantu Pak Gideon, jangan sampai ada pelanggaran, bikin masalah, bikin kacau, jangan. Biar Pak Gideonnya akan sampai pada peresmian gereja beberapa bulan ke depan. Tapi bukan saya lagi Pak Yohanes. Bukan. Saya istirahat dulu lah, cari tempat yang lain dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan bacakan STL ini, bukan SKTL tapi STL, surat tanda lapor. Ya, sudah tidak lagi keterangannya. Ya. Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia, surat tanda lapor atau STL nomor 013/16/BPD 040/7/2023 memperhatikan surat pendeta Yohanes Anwar tertanggal 6 Mei 2023 dan dengan dilengkapinya seluruh perlengkapan administrasi pembukaan jemaat yang baru sesuai tata tertib GBI bab 1 pasal 2, pasal 3, pasal 9 termasuk diantaranya surat rekomendasi Ketua Perwil 1 dengan nomor surat 012 rekomendasi Perwil 1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023. Maka dengan ini Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia menerangkan bahwa Gereja Betel Indonesia Hotel Maxwan dengan alamat Hotel Maxwan Ruang Jakarta Ruang Jakarta nih? Oh ya, Ruang Jakarta lantai 8 Kota Harapan Indah, Kelurahan Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alamat sekretariat Hotel Maxwan Ruang Jakarta lantai 8 Kota Harapan Indah, Kelurahan Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gembala Jemaat Pendeta Muda Alisius, Pendeta Pembina Pendeta Yohanes Anwar telah terdaftar. Nah Bapak Ibu, ini yang penting, telah terdaftar. Jadi GBI John Maxwan ini sudah terdaftar dari hari ini, ya, dari hari ini di Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia, dan sesuai dengan keputusan maka Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia akan mengevaluasi, menilai perkembangan dan situasi yang ada sebelum dilakukan pentabisan. STL ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan tanggal 17 Desember 2023. Jadi pas Natal bisa peresmian. Gitu ya. Ya. Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi 21 Juli 2023, Badan Pengurus Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia, Pendeta Sahala Nainggolan MTH Ketua, Pendeta Stefanus H. Karisten STH Sekretaris, tembusan kepada yang terhormat Ketua Umum BPP, jadi sudah ditembuskan kepada BPP di Jakarta,
kepada Kepala Pembimas Kristen Provinsi Jawa Barat, MPR Bekasi GBI di Bekasi, Ketua Perus 1 Bekasi, Pendeta Pembina Pendeta Johannes Anwar dan Arsy. Jadi Bapak Ibu, inilah SPL daripada gereja ini sudah terdaftar di GBI, jadi BPD GBI Bekasi. Jadi kita nggak usah ragu lagi dalam melayani Tuhan. Jangan takut, nanti gereja ini masa depannya seperti apa. Jadi masa depan gereja sebenarnya bukan terletak di sini, tapi saya yakin masa depan gereja terletak pada doa yang tadi. Ya, jadi nggak ada yang lain, cuma di situ Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan izinkan saya berdoa buat Pak Gideon. Mungkin pengerja-pengerja semua boleh maju. Saya minta supaya maju, boleh? Sini aja kali, sini saja. Ya, nanti saya dengan Pak Yohanes akan berdoa buat Bapak Ibu supaya selama masa 6 bulan ke depan Tuhan membuka Bapak Ibu Saudara untuk mempertahankan dan memperjuangkan gereja ini, supaya gereja ini sampai pada pentabisan yang sesungguhnya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Pak Gideon, ada istri mana? Ibu, Ayo gandeng tangan dengan istrinya. Jangan gandeng suami yang istri lain. gandeng tangan. Ya. Ayo, ada suami istri boleh gandeng tangannya. Ya. Yang tidak ada istri Jangan gandeng tangan. jangan gandeng tangan. Ayo maju lagi dikit, boleh? Maju. Boleh? Ya. Ya. Memanjang aja, memanjang. Ya. Jadi kosong. Oke. Yo. Pak Baru maju. Kita naikkan ke pujian melayani lebih sungguh. Maju. Ibu. Iya. Sama-sama kita panggil betul, kita topang mereka. Haleluya. Sekali lagi melayani. Haleluya, serahkan diri untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Di hadapan-Mu Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang hadir hari ini di tengah-tengah gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Secara khusus para pengerja gembala yang segera mereka mengerjakan pekerjaan baik, melayani Tuhan, pengembangan gereja ini, memenangkan banyak jiwa di pusaka rakyat ini ya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang terulur tangannya, jatuh pingsan di jalan, tidak ada air, tidak ada minum. Biarlah mereka menangkap itu semua. Mereka penyedia air, mereka penyedia roti yang bernama firman kehidupan, firman yang melepaskan dahaga. Biar mereka Tuhan akan bekerja keras, mereka bertindak, mereka melakukan sesuatu sehingga Tuhan ruangan ini menjadi ruangan kecil dan akan terjadi terobosan sehingga ada ruangan yang lebih besar lagi untuk menampung jiwa-jiwa yang datang kemari ya Tuhan. Tanda-tanda yang heran akan menyertai semua pengerja, tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang heran menyertai Engkau, tanda-tanda yang heran akan menyertai Engkau. Haleluya. Tuhan akan menyatakan kuasanya atasmu, urapannya atasmu, mengusir setan demi nama Yesus. Berbahasa baru
Engkau tidak akan celaka. Meletakkan tangan bagi mereka yang sakit, maka mereka sembuh. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Semua pekerja, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Letakkan kepada mereka yang membutuhkan. Pasti terjadi mujizat. Pasti terjadi mujizat. Lokasi ini akan banyak jiwa yang diselamatkan bagi hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong mereka. Selama masa surat tanda lapor ini berlaku sampai bulan Desember, urapi mereka. Semua mereka membawa keindahan dan kebaikan. Tidak ada pelanggaran yang membuat gereja ini tidak kita bisa. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Berkati Bapak, berkati Tuhan. Gereja ini menjadi gereja kuat di tempat ini, menopang banyak orang di tempat ini. Urapi, ada kerjasama, ada unity bagi semua pekerja, semua jemaat, semua unity dalam nama Yesus. Kami percaya di mana ada unity, di situ Tuhan akan perintahkan berkat, sehingga gereja ini akan kuat menopang wilayah ini karena Tuhan kirimkan berkat berlimpah-limpah di tempat ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini STL ini berlaku dalam nama Yesus. Saya minta Pak Yohanes, ayo kita doakan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mohon tuntunan Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus ada mengalir ke atas mereka. Pakai mereka Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selamanya. Urapan Tuhan turun dan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, turunlah kuasa-Mu. Ada roh yang membuat dia kerjasama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus urapan Tuhan turun. Urapan Tuhan turun. Urapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun kuasa-Mu Tuhan. Turun kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Roh pengembaraan yang kuat turun atasnya. Dimanapun dia berbicara, roh pemelihara, roh penguasa, roh pemulihan turun atasnya. Hari-hari ini banyak orang yang boleh melihat. Suara gembala dibutuhkan. Engkau akan diutus Tuhan dengan luar biasa. Pergilah, pergilah, pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun atasmu. Urapan Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turun kuasa Tuhan atasmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Urapi dalam nama Yesus. Penuh dengan roh. Penuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin semua yang ada di depan ini hari ini melangkah dengan iman. Ada jiwa-jiwa yang sedang mengulurkan tangan. Jawab mereka, bawa roti, bawa air, yaitu firman Allah, supaya jiwa-jiwa diselamatkan bagi Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Silakan suami istri naik ke atas. Pak Gembala boleh? Ya. Boleh dari sini. Ayo silakan. Ibu. Ya. Ya. Ya silakan Pak. Ibu di mana? Ibu. Nah, wah. Yang lain boleh tinggalkan saya. Enggak, berdiri di situ. Dengar dulu kalimatnya. Yang lain bisa tinggalkan saya. Semua jemaat bisa tinggalkan saya. Siapapun bisa tinggalkan saya. Yang penting bagi dia bilang, istri saya jangan tinggalkan saya. Nah, karena istri juga tinggal semua. Haleluya. Jadi dia yang menopang pelayanan. Jangan marah-marahin istri. Juga suami jangan dimarah-marahin. Ya, haleluya. Tuhan berkati. Ya, Oke. Tuhan berkati ya. Dan sekaligus saya akan pamit dari tengah-tengah Bapak Saudara karena saya akan pimpin ibadah. Boleh foto. Naik foto. Siapa tahu besok jadi ketua BPH. Iya. Ayo, naik foto.
Tolong dipoto. Jangan lupa kirim saya. Iya, Yang tinggi di belakang saya, yang tinggi di belakang. Ayo, naik lagi, ayo, naik lagi. Ya, miring. Ini kosong nih. Geser aja, geser. Yuk. Ya. Sip. Satu, dua, tiga. Sehati. Semua sehati. Dua, tiga. Semangat. Oh, luar biasa. Semangat Injil ini ya. Yes. Satu, dua, tiga. Ya, mantap. Oke ya, luar biasa. Selamat. Wecing selamat Pak Baru. Selamat semua ya. Selamat. Dari Olivia. Oke, ya. Terima kasih kepada Pastor Yohanes Sihombing yang sudah membacakan STR. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Pendeta Yohanes Anwar yang sudah menyampaikan kebenaran